Selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ya. Kembali lagi kita belajar hari ini untuk kelas 11, ya. Pelajaran bahasa Inggris peminatan. Oke. Pada hari ini Mem Astrid ingin menyampaikan dahulu tujuan pembelajaran kita, apa yang hendak kita pelajari hari ini. Karena dengan demikian kalian juga bisa mengetahui apa capaian indikator atau kemampuan apa yang harus kalian penuhi, ya, untuk dalam memahami materi, ya, yang akan disajikan pada pagi hari ini atau kesempatan hari ini, ya. Kemudian dengan begitu pemahaman kalian semakin baik dan ketercapaian dalam materi ini pun kalian bisa dalami dengan baik dan semakin menguat dalam pemahamannya, sehingga di materi ini kalian tidak mengalami kendala, ya. Oke. Untuk pengumuman sebelumnya Mem Astrid mau sampaikan dulu sebelum ke poin tujuan pembelajaran. Kita perhatikan di buku paket kalian yang ini, ya. Kalian tahu bahwa di situ ada daftar isi. Minta tolong dibuka bagian daftar isi untuk unit 6 dan unit 7. Unit 6 dan unit 7 itu akan dijadikan satu setelah kalian melaksanakan PTS, ya, unit 6 dan unit 7. Seperti kalian lihat di situ, hello, I'd like to book. Oke, di unit 6 itu pembelajarannya mengenai bagaimana kita melakukan reservasi, baik itu di restoran, baik itu di hotel, ya. Lalu bagaimana kita untuk melakukan pembicaraan telepon, ya. Nah, itu biasanya ada, ya, ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalamnya. Dan berkaitan juga dengan brosur. Kenapa? Nanti Mem Astrid mau memanfaatkan sarana kita belajar tentang brosur, banner, ya. Itu sebagai sarana kita untuk mengenal satu objek yang dipromosikan, ya. Dan korelasinya dengan I'd like to book itu seakan-akan berdasarkan banner ataupun brosur yang kalian terima, kalian itu tertarik untuk membooking mungkin, ya, atau ingin melakukan reservasi. Nah, biasanya brosur-brosurnya itu berkaitan dengan objek benda yang dipromosikan, yaitu misalkan hotel atau restoran. Jadi unit 6 dan unit 7 dijadikan satu setelah kita PTS. Oke. Lalu kita tinggalkan itu sejenak, kita kembali ke pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini Mem pakai bahasa Indonesia karena materinya kalian pasti tahu bahwa itu adalah materi grammar, ya, benar. Oke, grammar, ya. Oke, kalian perhatikan sebelum Mem kasih tahu, ini tuh grammar di bagian dari pembelajaran apa sih, gitu, ya. Dan pembelajaran grammarnya apa sih yang kita mau tahu hari ini, untuk kita kenali, kita tahu, kita bisa, gitu, ya. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ada 2 tujuan pembelajaran. Secara pengetahuan kalian memiliki 2 sasaran. Yang pertama adalah menganalisis dan menangkap ungkapan menyatakan keterkaitan hubungan sebab akibat atas 2 hal atau tindakan atau lebih dalam konteks teks lisan dan tulis, ya. Oke. Menganalisis dan menangkap makna itu, ya, menangkap makna ungkapan menyatakan keterkaitan hubungan sebab akibat. Oke, kalian tahu yang akan digarisbawahi apa dan apa, ya. Oke, nah kamu lihat di situ menganalisis, menangkap makna. Sama
hubungan sebab akibat. Nah, itu dua yang harus kalian garis bawahi, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis dan menangkap makna tentang materinya adalah grammarnya, yaitu hubungan sebab akibat. Oke. Hubungan sebab akibat yang seperti apa? Kita tahan dulu, kita lihat. Menganalisis dan menangkap makna ungkapan itu seperti apa sih, Mem? Kalau menganalisis itu kalian bisa membedakan, ya. Oke, kalian bisa membedakan seperti kamu memiliki adik kembar, ya. Pada saat kalian tahu dari lahir dia punya tanda lahir, kemudian setelah besar dia punya sifat atau karakter atau pembawaan diri, kalian itu bisa membuat satu kesimpulan serta bisa membedakan. Oke. Oh, kalau si Rina anaknya begini, kalem, ya. Lalu lembut, ya. Lalu dia itu agak sensitif misalkan. Terus dia memiliki tai lalat di tangan kirinya misalkan. Nah, bagaimana dengan Reni? Kalau Reni misalkan dia karakternya lembut, ya. Kemudian tapi dia berani. Misalkan, dia berani. Nah, berarti kan kamu bisa membedain dan memberikan satu penilaian tersendiri setiap adik kamu itu, kesimpulannya perlakuannya akan berbeda untuk setiap karakternya. Nah, begitu ya. Jadi kamu akan membedakan tadi, ya, keterkaitan hubungan sebab akibat tadi dengan cara menganalisis, ya, dibedain, ya. Nah, setelah kita bedakan, kita tangkap maksudnya, kita simpulkan, ya. Nah, yang disimpulkan itu apa sih, Mem? Nah, pastinya pada saat kalian menganalisis dan menangkap makna ungkapan itu kan ada kandungan fungsi sosialnya, ada strukturnya, ya kan, struktur kalimat, struktur ungkapannya, ya. Kalau dibentuk jadi dalam sebuah teks bagaimana, ya. Dan keterkaitan hubungannya itu pasti karena grammar. Nah, berarti cakupannya adalah unsur bahasa, ya enggak? Ya, unsur bahasa, ya. Unsur bahasanya yaitu conjunction. Iya, karena hubungan sebab akibat itu berhubungan dengan kata hubung menyatakan sebab, kata hubung menyatakan akibat, ya. Oke. Nah, dari situ kalian bisa tahu, oh, dalam ungkapan itu ada proses sosial, struktur, ada unsur kebahasaan, kita menggunakan conjunction ini. Nah, conjunction sendiri juga punya fungsi sosialnya, struktur teksnya, ya, atau patternnya, ya. Jadi itu berbeda-beda, ya, dalam konteks, ya, secara teks lisan maupun tulis, ya. Dan pastinya nanti kalian akan mengenal lebih banyak tentang conjunction, causal conjunction, atau kata hubung menyatakan hubungan sebab atau akibat, ya. Kalau atas dua hal itu berarti ada ya sebabnya, ada akibatnya, ya, kayak gitu ya. Lalu berikutnya, setelah kalian udah bisa menganalisis dan menangkap makna, ya, ungkapan, ya, yang menyatakan keterkaitan hubungan sebab akibat dengan conjunction, causal conjunction tadi, kalian diharapkan juga untuk bisa menyusun, ya, menyusun teks. Menyusun itu bisa kalian belajar tips tentang arranging text, ya, jumbled word, jumbled sentence into a text, atau bahkan kamu pun bisa menyusun teks kamu sendiri, ya. Nah, di sini menyusun teks argumentatif, teks baik lisan dan tulis, menyatakan keterkaitan hubungan sebab akibat atas dua hal, ya, tindakan atau lebih. Makanya nanti causal conjunction ini dikorelasikan dengan argumentatif teks, ya, berarti ya
Nanti kita belajar argumentative text-nya tentang tool, analytical exposition dan hortatory text gitu ya. Oke, lalu nanti kita lihat fungsinya si causal conjunction ini seperti apa. Kemudian strukturnya seperti apa, kita pelajari bersama ya. Ibu naikkan slide-nya ke slide berikutnya. Oke. Using causal conjunction. Oke. Kita lihat dulu contohnya di situ ya. Kita lihat contohnya di situ. Causal conjunctions are used to explain how things work or why things happen. Ya, betul. Karena konjungsi atau kata hubung sebab akibat ini memang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu ya berjalan, terlaksana ya, dan mengapa sesuatu itu terjadi ya. Kalau kita bicara tentang sebab, berarti adalah indikator yang menjadi alasan dilakukannya suatu kegiatan atau tindakan ya. Lalu kalau how things work ya, itu adalah bagaimana sesuatu itu terjadi yang memiliki background sebab. Berarti si how things work itu adalah efek atau dampak dari si penyebabnya tadi gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada 3 contoh. Namun Mem Astrid akan menyebutkan beberapa contoh yang lain. Kalian bisa menyiapkan notes atau catatan ya, karena di luar dari PPT ini banyak cakupan materi terkait dengan kata hubung, causal conjunction yang sangat bermanfaat untuk kalian dan untuk memperluas wawasan plus pemahaman dalam mendalami materi ini ya. Oke, secara khusus seperti itu. Kalian perhatikan contohnya. I got soaking wet in the rain because I didn't have my umbrella with me. The second example, I didn't have breakfast today, so I'm really hungry now. And then the third, I'm about to walk the dog, hence my casual clothes and Wellingtons. Oke, kamu lihat di situ, kalian bisa simpulkan sendiri maknanya ya. Oke, because itu artinya karena ya. So itu sehingga Mem, iya ya. Sehingga atau maka ya. Oke, kalau hence artinya apa Mem? Hence itu sama artinya dengan because ya. Hence sama dengan as ya. Sama dengan because, artinya adalah karena dalam bahasa Indonesia. Kalau so itu menyatakan maka, akibat ya. Tiga-tiganya ini kalian perhatikan memiliki karakternya masing-masing ya. Kata hence itu biasanya dipakai untuk menyatakan dampak ya. Misalkan Mem Astrid mau buat kalimat oke. His mother is Javanese. His mother is Javanese. Hence his name is Joko Susanto. Mamahnya itu orang Jawa. Karenanya atau karena itu namanya Joko ya. He is named Joko, dia dikasih nama Joko ya. Oke. Karena hence itu sama seperti as a consequence atau for the reason. Oke. Karenanya ya, kalau as a consequence karenanya, atau for the reason karena itu ya. Oke. Lanjut ya. Oke.
Lalu kalau kita bicara tentang causal conjunction itu sebenarnya banyak ya. Kita bisa pakai kata hence ya, kita bisa pakai kata because, kita bisa pakai kata since. Since itu since tulisannya ya, and then kita bisa pakai kata as ya gitu. Sekarang kita lihat kalau bicara tentang causal conjunction, penempatannya itu di tengah ya men. Tidak selamanya yang namanya kata hubung itu harus di tengah. Bisa ditempatkan di awal ya, atau di tengah kalimat ya, atau di akhir juga bisa. Contohnya kalau kamu lihat hence itu di tengah. Memang karena kamu perhatikan di klausa 1 lalu dipisahkan dengan hence ya. Kemudian ada klausa 2 ya. Jadi hence itu mengapit 2 klausa. Kamu perhatikan kalau hence itu di tengah, kenapa? Karena dia mengapit klausa satunya adalah ya penyebabnya ya. Sedangkan klausa 2-nya adalah efeknya ya. Lanjut ya. Kalau because bagaimana mem? Nah kalau because juga boleh di tengah ya. Kenapa? Karena because itu mengapit 2 klausa juga, namun penempatannya kalau klausanya causal conjunction because ya di tengah, berarti klausa satunya efek dulu atau dampak dulu, baru diikuti klausa cause ya, atau akibatnya. Penyebabnya. Maaf. Saya ulangin, kalau because itu mengapit klausa efek sama klausa cause. Ya, itu ya. Lalu memang ada juga yang ditaruh di tengah. Yang ditaruh di tengah selain hence sama because itu ada juga as ya. As itu sama fungsinya seperti because. As ya, as itu bukan sebagai, bukan seperti. Dalam konteks causal conjunction kita harus bisa bedain. Kalau as di sini artinya karena ya, dia fungsinya sama dengan because. Penempatannya juga sama dengan because. Klausa efek dulu, baru klausa cause atau penyebab ya. Contohin mem. Kita lihat aja contohnya nomor 1 itu kita ganti dengan as. I got soaking wet in the rain as I didn't have my umbrella with me. Saya itu basah kuyup kehujanan karena ya, saya tidak punya payung ya, saya tidak bawa payung. Nah, gitu ya. Jadi penempatan causal conjunction dapat kalian pahami, bisa penempatannya di awal atau bisa di tengah ya. Kalau di tengah sudah banyak contohnya. Kalau di awal seperti kata since ya. Since. Contohnya misalkan kita pakai kalimat kedua, so-nya kita hilangkan. Since I didn't have breakfast today, karena saya tidak sarapan tadi pagi, I'm really hungry now. Nah itu ya. Sip. Sampai sini ya untuk causal conjunction ya. Sekarang kita lihat lagi ke bawah. Causal conjunctions can be. Bentukan-bentukan dari causal conjunction dapat berupa, kamu perhatikan di situ. Ada yang subordinating conjunction, ada yang coordinating conjunction, ada yang adverb atau adverbial conjunction. Wow, itu apa mem? Ya, kamu perhatikan dulu contohnya. Kalau subordinating conjunction ada because, ada since, even though, meskipun ya, as yang tadi mem bilang, know that ya.
Lalu kalau coordinating conjunction contohnya ada so and yet, ya. Accordingly, consequently, therefore, hence, as a result, ya. Oke, mungkin kalian ingin tahu, ya, artinya apa sih, mem? Oke, sebenarnya di luar dari itu kita banyak mengenal lagi kata-kata, nggak hanya because, karena, since, karena, even though, meskipun, demikian, as, karena, now that, karena, so, maka. Kita tahu yet juga menyatakan belum yang bermakna negatif, ya kan? Accordingly, consequently itu artinya sebagai dampaknya, ya. Therefore, oleh karena itu, hence, karenanya, as a result itu sama seperti consequently sebagai dampaknya. Kita juga bisa pakai kata yang sama dengan itu, ya. Oke, dalam konteks penggunaan yang lain ada kata because, temennya ada lagi because of. Ada kata due, temennya ada lagi due to, ya, due to. Ada kata lagi thus, thus tuh thus, thus, dengan demikian. Nah, ya, thus pernah dengar ya, thus artinya dengan demikian. Kalau therefore tadi apa? Oleh karena itu. Kalau temennya thus, ya, dengan demikian. Oke, kalau so ada lagi sih sebenarnya, ada kata to that end. To that end, to that end itu artinya pada akhirnya, just like you want to make a conclusion, right? Tapi pada saat kalian mau membuat sebuah konklusi, ya, to that end sama dengan finally, ya. Oke. Lalu ada kata yang mirip dengan kata so atau maka, ya, agar, ya. Nah, tapi ini tujuannya untuk menghimbau, in purpose of, gitu ya. So as to artinya sama dengan agar, ya. Oke. Kalau accordingly tadi apa mem artinya? Accordingly, mem kasih contoh gini. My neighbor just bought a Ferrari. Accordingly, I also dream of having one. Oke, kamu bisa simpulin sendiri, ya. Oke, artinya tetangga saya just bought a Ferrari car. Baru saja beli mobil Ferrari. Accordingly, karenanya, I also dream of having one. Saya juga bermimpi untuk memiliki mobil yang sama, satu saja, ya. Oke. Ya, oke. Seperti kalian tahu, Mas ambil catatan dulu sambil memperlancar materi kita. Ada sedikit catatan dari Mem yang Mas sampaikan ke kalian, dan ini berupa catatan penting. Kalian bisa manfaatkan juga sebagai catatan yang kalian kasih highlight, bahwa informasi tentang causal conjunction yang berkaitan dengan subordinating conjunction, coordinating conjunction, adverbial conjunction ini penting, ya. Oke, sambil melihat catatan Mem, kalian perhatiin, kita mulai dari subordinating conjunction. Subordinating conjunction, ya. Oke, kita lihat itu adalah konjungsi penghubung untuk kedua klausa atau lebih, ya. Untuk kedua klausa atau lebih, ya. Memang namanya penghubung berarti menghubungkan dua klausa, ya, atau lebih, ya. Namun secara status sintaksis, ya, dia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, ya. Kebalik Mem, maaf. Subordinating conjunction itu, nah, saya ulangin ya.
subordinating conjunction itu konjungsi penghubung yang mana yang menghubungkan dua klausa namun tidak memiliki konteks klausa yang sejajar atau sederajat. Dia tidak sejajar. Sejajar tuh misalkan kayak black and white, pizza or burger gitu ya. Dalam noun, sintaksis noun atau kata kerja gitu ya, itu tidak sejajar ya, dia memiliki klausa yang berbeda secara makna ya. Namun ya, dari dua klausa tadi fungsinya ada yang sebagai induk kalimat, ada yang berfungsi sebagai anak kalimat gitu ya. Oke, makanya kalau kita bilang induk kalimat itu sebutannya adalah main clause, sedangkan anak kalimat adalah sebutannya subclause. Nah, fungsinya dari subordinating conjunction itu untuk hubungin ya. Oke, fungsinya selain untuk menghubungkan juga untuk memberikan tambahan penjelasan atau informasi yang mengenai main clause-nya tadi. Ya. Oke. Ya, kayak yang tadi kita lihat subordinating conjunction ada kata because, since, even though, as, now that gitu ya. Dia mau jelasin si main clause-nya tadi. Ya. Oke. Misalkan ya, I feel so guilty today. Contoh kalimatnya seperti itu. Saya merasa sangat bersalah hari ini because I didn't do my homework. Aku tidak mengerjakan PR-ku. Ya, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, kan berarti di situ conjunction si because tadi fungsinya untuk memberikan penjelasan. Ya, untuk menerangkan apa sih? Ya, alasannya apa sih dari si main clause-nya tadi. Gitu ya. Main clause-nya tadi bersalah. Kenapa sih? Oh, alasannya karena saya nggak ngerjain PR. Ya. Oke, itu subordinating conjunction. Ya. Lalu kalau ordinating conjunction itu biasanya kedudukannya dia sejajar. Kalau ordinating conjunction dia sejajar. Ya. Oke. Kenapa? Karena secara status sintaksisnya ini adalah kata hubung yang menghubungkan elemen kalimat, ya, elemen kalimat dalam kelas tata bahasanya yang sama. Misalkan noun dengan noun, adverb dengan adverb, clause dengan clause, gitu, ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut ya. Kalau yang ketiga adverb atau adverbial. Oke, kamu lihat adverb atau adverbial conjunction ini peletakannya bisa di awal, bisa juga di tengah kalimat, mengapit dua klausa. Kalau kita lihat dulu posisinya ya. Kalau tadi kan kita udah bahas subordinating sama ordinating conjunction udah banyak gitu ya. Sekarang kita lihat kalau adverbial conjunction itu yang menyatakan sebab akibat itu letaknya gimana? Kalau kita lihat penggunaannya itu di awal sebagai kepala kalimat, ya biasanya di awal clause, ya lalu adverbnya, maka ikutilah dengan koma. Ya. Lalu kalau di tengah itu mengapit subjek sama main verbnya. Mengapit subjek sama main verbnya. Oke. Ya begitu ya. Oke. Kita lihat di sini
fungsi dari adverbial clause dulu. Adverbial conjunction dulu. Ya, dia punya dua fungsi sebenarnya. Untuk menghubungkan dua anak kalimat menjadi kalimat majemuk yang logis. Jadi kalimat majemuk yang logis. Konteksnya sebagai conjunction atau kata hubung. Nah, di sini kalau sebagai penghubung berarti konteksnya ya dia jadi konjunktornya, ya conjunctionnya, ya konjungsinya. Tapi dia juga berfungsi untuk yang kedua itu menerangkan klausa yang kedua. Menerangkan klausa yang kedua. Karena apabila kita sifatkan sebagai, kalau tadi murni konjungsi, tapi kalau yang adverbialnya sebagai adverb, ya, ini digunakan untuk menyatakan penambahan waktu sekaligus pertentangan, misalkan seperti itu. Misalkan gini, penambahan ya, misalkan penambahan. Kita pakai kata hence aja. My family moved to this city 2 months ago. My family moved to this city 2 months ago. Hence, I have known many people. Hence, I have known many people. Oke, jadi keluarga saya pindah ke kota ini 2 bulan yang lalu. Sehingga ya saya sudah kenal banyak orang, gitu ya. Oke. Lalu ma'am, kalau contoh yang accordingly kayak gimana ma'am? Ya accordingly yang tadi, my neighbor just bought a Ferrari. Accordingly I also dream of having one. Gitu ya. Nah, oke. Kita lihat kalau yang tadi hence fungsinya sebagai conjunction, ya. Sedangkan kalau yang accordingly fungsinya sebagai adverbial conjunction. Dia sebagai penjelas, ya, main clause-nya, ya. Tetangga saya itu punya mobil Ferrari baru. Karenanya saya ingin punya satu lagi, gitu ya. Nah, kamu bisa lihat saya ingin punya satu. Pengen punya apa? Ferrari. Kenapa? Oh, alasannya ini, gitu ya. Oke, jadi kalian pahami ya, subordinating conjunction, coordinating conjunction, sama adverbial conjunction. Oke, ya, itu ya. Oke, oke, sedikit tambahan dari mem. Kita lihat ada top tip. Use a comma before a coordinating conjunction if it links to independent complete thought. Example, clauses with a subject and verb in each. Ya. Oke. Pada saat kalian menggunakan coordinating conjunction, kalian harus pakai koma sebagai pemisah, ya, karena dua-duanya berfungsi sebagai ya two independent clause, kalimat yang dapat berdiri sendiri. Iya, oke. Kalimatnya itu tidak independen itu berdiri sendiri kan. Nah, makanya pada saat kalian sisipkan itu yang namanya conjunction, itu pemisah antara hubungan sebab sama akibatnya, gitu ya. Maka dalam konteks misalkan kalimat contoh di situ ada so, maka sebelum kata so sebagai dampaknya letakkan koma sebelum kata so, baru klausa ya efeknya, gitu ya. For example, my hamster loved to play, so I gave him a spinning wheel. Ya, hamster saya itu senang bermain, koma, maka saya berikan dia ya roda yang dapat berputar, ya, roda mainan yang dapat berputar. Oke.
Itu ya penggunaan komanya ya, karena sifatnya adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Oke, ngomongin tentang so itu nggak hanya tentang kata maka ya. Mungkin kalian bisa katakan juga sehingga, lalu gitu ya. Nah, tapi kamu harus ingat fungsi dari so itu untuk menyatakan konsekuensi, ya, menyatakan sebuah dampak. Oke, ya. Dengan demikian, karena menyatakan dampak, maka keluarlah makna dalam bahasa Indonesianya sehingga atau maka. Ya, I felt a bit chilly, so I put on a jacket. Saya felt a bit chilly. Saya merasakan agak kedinginan ya, meriang ya. Maka saya pakai jaket, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, itu untuk so. Sekarang kita geser slide berikutnya. Causal conjunction can also be used at the beginning of a sentence to refer to the sentence before. Oke, di situ kalian bisa lihat causal conjunction. Ya, yang tadi yang adverbial conjunction tadi, ya sudah ada di situ ya. Ya sudah ada di situ. Contohnya, I dropped my watch on the floor. Titik. Consequently, it is broken. Oke, bisa juga digunakan pada saat kalian meletakkannya mengawali kalimat baru, ya. Tapi kalimat klausa pertama itu independen. Saya menjatuhkan jam saya di lantai, titik, gitu ya. Nah, consequently, dampaknya, akibatnya. Nah, itu pada saat saya menjatuhkan jam saya di lantai, titik, itu kan kayak kalimat pernyataan ya, maka titik. Nah, mulailah kalimat barunya ya dengan kata ya conjunction consequently. Namun baru setelah itu, setelah kata conjunction consequently, berikan koma. It is broken. Consequently it is broken ya. Ya, dampaknya setelah jatuh itu rusak, gitu ya. Oke, lanjut. Andy broke his leg recently. Andi patah kakinya baru-baru ini. Accordingly, he is unable to ski at the moment. Dampaknya dia tidak dapat bermain ski ya at the moment. Nah, itu ya. Nah, kalian lihat di situ sebagai adverb kan? Oke. Karena di situ kalau sebagai adverb itu hanya menyatakan penambahan. Ingat ya. Kakinya jatuh gitu. Terus sebagai akibatnya atau tambahannya kenapa gimana gitu. Oh, dia nggak bisa bermain ski lagi sekarang, ya. Oke, lanjut ya. Kalau yang tadi kamu lihat ada sebagai kata hubung ya, untuk menghubungkan dua kalimat jadi kalimat majemuk yang logis gitu ya. Nah, kalau yang ini, the school heating is not working. As a result of this, the building is closed today. Oke. Ya. Kamu bisa pahami sendiri, the school heating is not working. As a result of this, the building is closed today. Ibu kurang ini ya, kurang school heating is not working. Ini school heating itu mem belum dapat maknanya, tapi nanti akan mem jelaskan kepada kalian school heating yang dimaksud itu apa. Nanti saya akan WA ke grup kelas kalian pengertian dari school heating di sini maksudnya apa ya. Okay, it's okay ya. Kita go on ya. Causal conjunction, which are conjunction, can be used to link clauses in the middle or at the beginning of a sentence. Tuh, kan lihat ya. Seperti yang Mem sampaikan tadi,
bisa kita tulis di tengah, bisa juga kita letakkan di depan, ya. Oke. She is going to bed so she won't be tired tomorrow. Okay. So she won't be tired tomorrow. She is going to bed now. Yeah. That was late for work because he missed the train. Because he missed the train, that was late for work. Tom didn't eat his sandwich as he wasn't very hungry. As he wasn't very hungry, karena Tom itu tidak lapar tadi, maka Tom, pisahin, Tom didn't eat his sandwich. Oke, itu ya. Lalu Mem bisa tambahin lagi, Mem, penggunaan because sama because of. Sebenarnya kata because sama because of itu pengertiannya jangan sampai tertukar ya. Kalau because itu karena, untuk menyatakan alasan, because of juga sama menyatakan alasan, tapi di sini maknanya dikarenakan. Dan kalau because itu biasanya yang mengikutinya adalah subjek, predikat, objek. Contohnya di kalimat yang tadi kamu baca, that was late for work because he missed the train. Because he missed the train. He-nya subjek, missed predikat, the train objeknya. Oke? Nah, karena klausa yang menyatakan alasan tadi, ya kan, penyebab tadi gitu ya, itu dia sebagai kalimat lengkap, dia ada peran subjek dan predikat di situ, ya. Makanya kalau because itu selalu diikuti kalimat lengkap. Sedangkan because of itu dikarenakan. Nah, jadi kita tidak butuh kalimat lengkap. Dikarenakan penyebabnya apa? Penyebabnya pakai kata benda, penyebabnya pakai pronoun atau subjek orang gitu ya. Terus apa lagi ya? Oke ya. Ya seperti itu, atau verb gitu ya, atau verb ya. Misalkan kata verbnya sudah dibendakan gitu ya. Nah, misalkan gini. Kita lihat di sini sebagai kata benda. Kata benda. Kita lihat because of love. Because of love, your parents will do everything for you, for your kindness. Because of love, your parents will do everything for your kindness. Itu ya, dikarenakan cinta, ya, orang tuamu akan melakukan apapun untuk kebaikanmu, gitu ya. Oke, itu because of love. Love tidak mengandung subjek atau predikat, dia murni sebagai kata benda. Oke, sip. Kalau sebagai subjek, because of you, I will do everything, ya, gitu ya. Because of you, oke. Atau ya seperti itu ya, because of you, I will do everything. Terus ada lagi sebagai verb, because of having a concert last night, dikarenakan melakukan konser semalam, ya. Now he looks so tired. Sekarang dia terlihat lelah, ya, dikarenakan ada konser semalam, having concert last night, ya. Now he looks so tired. Dia terlihat
lelah gitu ya, dia terlihat kelelahan. Nah seperti itu ya, because sama because of ya. Kalau because itu sama dengan kata due, mungkin kamu pernah dengar due. Nah kalau due to atau due to, bacanya due to, itu sama dengan because of ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalian perhatikan di sini ada causal conjunction, terus bagaimana cara menjawabnya, conjunction yang digunakan secara akurat seperti apa, sentence yang mana ya. Ada 2 contoh mem Asis tambahkan di sini, dan yang terakhir adalah which causal conjunction is missing ya. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat yang tersedia dengan conjunction yang tepat ya. Oke, kamu bisa pelajari 3 slide terakhir dari PPT yang Mem Astrid share ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermakna untuk kalian. Kalian bisa membuat catatan atau rangkuman kalian sendiri dari apa yang Mem Astrid sudah sampaikan, plus materi yang kedalamannya tadi cukup dalam tadi kita bisa terapkan pada saat kita menggunakan soal atau dalam menyusun teks ya. Dan kita tidak mengalami kesulitan lagi menggunakan causal conjunction yang mana dan pada saat peletakannya diposisikan di mana gitu ya. Karena kita sudah bisa membedakan secara satu fungsinya, yang kedua ya patternnya atau peletakannya ya. Oke, status sintaksisnya juga seperti apa. Gitu ya anak-anak, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Berikut Mem Astrid sertakan juga setelah ini ada latihan untuk kalian berlatih supaya kalian tidak hanya kenal tapi kalian juga paham ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, Tuhan berkati selalu, bye bye.